sisi lain hanya seolah-olah saja bergerak sendiri-sendiri, namun justru memperkuat imaji inti itu. Atau mungkin yang kita dapat dalam asyik masyuk membaca puisi lirik, hanyalah semakin tajamnya kata tertentu. Kata benda seperti gerimis atau hujan misalnya. Atau kata benda, kata sifat seperti abadi. Menjadi semakin konkret. Saya bersaing dengan suara di sebelah sana itu. Kata benda seperti gerimis atau hujan, misalnya, atau kata sifat seperti abadi, menjadi semakin konkret, semakin bergema, karena kata-kata itu terlahir kembali melalui frase yang mendukungnya, dan akhirnya melalui kebulatan sajak itu sendiri. Permainan untuk menajamkan kata atau imaji tertentu ini seringkali membawa risiko yang tidak kecil, yaitu bahwa derau harus terus dihalau, dan perbendaharaan kata harus dibatasi. Jika tidak, permainan akan gagal membawa sajak ke arah pusatnya sendiri. Risiko lain yang terbawa dengan lirisisme ringkas semacam ini adalah bahwa perjalanan dari sajak ke sajak lain dalam sebuah kumpulan membawa kita ke arah monotoni. Imaji-imaji yang sudah cenderung kuat dalam sebuah sajak mengulangi diri kembali pada sajak lain. Memang si pengujar di dalam sajak berusaha menggapai gambar-gambar lain untuk menegakkan variasi. Namun tampaknya bentuk sajak telah menghalanginya dan ia sendiri bahkan menyatu dengan pusat yang kita bayangkan. Sapardi Djoko Damono tak jarang dikelompokkan ke dalam gelombang kedua avantgardisme di Indonesia. Jadi itu dikatakan oleh antara lain Gunawan Muhammad tahun 69 ketika membahas Dukamu Abadi. Namun saya cenderung meletakkan ia sebagai pelunak avantgardisme di tahap manapun. Jadi avantgardisme yang pertama itu angkatan Chairil Anwar ya. Chairil, dan kemudian surut perlahan-lahan mulai akhir tahun 50-an ya. Timbul sajak-sajak semboyan, sajak-sajak dalam tanda kutip realisme sosialis, dan kemudian gelombang avantgardisme kedua itu muncul. Setelah itu semua selesai, kurang lebih tahun 66 ke sini. Dan memang kalau kita amati, memang itu ada. Ya. Bentuknya seperti apa, ya Anda mungkin bisa bayangkan. Pada tahun 70-an itu, banyak sekali terbit sajak-sajak eksperimental kurang lebih. Ya. Juga melalui Puisi Indonesia, yang editornya Mas Sapardi Djoko Damono sendiri. Pada waktu itu juga timbul sajak-sajak rupa, sajak-sajak puisi konkret. Ya saya kira itu semua bisa dikelompokkan semua sebagai gelombang avantgardisme yang kedua. Ya, kita mengenal sebuah kredo puisi yang mengatakan kata-kata bukanlah alat mengantarkan pengertian. Kata-kata adalah pengertian itu sendiri dan seterusnya. Itu diucapkan oleh penyair yang bernama Sutarji Kalsumbahri. Namun saya cenderung meletakkan Sapardi Djoko Damono sebagai pelunak avantgardisme di tahap manapun. Avantgardisme yang pertama, seperti yang didorong oleh Chairil Anwar, bukan hanya mendorong si aku terlalu jauh ke petualangan bentuk, tetapi juga membuatnya tidak kuasa menahan badai emosi dan sentimentalisme. Barangkali bukan avantgardisme itu sendiri yang ditolak oleh Sapardi, melainkan gemanya yang tidak sehat. Seperti kita ketahui, gaung avantgardisme tahap pertama itu telah menghasilkan antara lain puisi gelap pada tahun 50-an. Mereka yang terpesona oleh eksperimentasi Chairil Anwar, terpesona juga akan arus modernisme yang merasuk kemari, telah menggunakan bentuk puisinya, terutama puisi bebasnya, secara mekanistis, yang hasilnya adalah semacam puisi ide yang berkelindan dengan obskurantisme, puisi yang menyorong aku terlalu jauh ke depan, ke latar depan puisi. Melunakkan avantgardisme adalah mendorongnya lagi ke arah bahasa. Tepatnya ke arah perilaku normal dari bahasa. Dan mungkin juga ini berarti mendorongnya ke arah masa lalu. Dengan memilih kuatrin dan sonet Chairil Anwar sebagai bentuk yang matang dewasa, Sapardi telah mengambil model untuk dirinya sendiri, seperti saya katakan. Tadi saya mengatakan penyair sebagai pelunak avantgardisme. Saya menggunakan istilah lain untuk itu adalah normalisasi. Normalisasi terhadap avantgardisme.
Sesungguhnya, normalisasi terhadap avantgardisme gelombang pertama sudah terjadi pada tahun 50-an. Misalnya yang dikerjakan oleh puisi bebas Rendra dan pantun baru Sitor Situmorang. Pada Rendra, puisi telah menjadi puisi terang, yaitu puisi yang satuan terpentingnya adalah kalimat. Puisi yang mengurai, bukan puisi yang memadatkan. Puisi yang melukiskan, bukan puisi yang menyuling. Melalui Rendra, saya kira Sapardi melihat kembali potensi tegaknya penyair sebagai pengrajin. Ia yang tunduk kepada bahasa. Melalui Rendra pura, terlihat peluang bahwa puisi bisa juga akrab dengan benda-benda dan menyisihkan si aku. Sedangkan Sitor Situmorang meletakkan puisi modern sebagai sarana pengucapan si aku secara lebih wajar. Bentuk puisi dari masa lampau yang dipangkainya, yaitu pantun dan sonet, telah sedikit melunakkan si aku yang belum selesai dengan laku meradang menerjang. Namun pada puisi Sitor, upaya mengejar keringkasan ucap dan kebulatan suasana telah terganggu dengan hadirnya aneka kata benda abstrak. Antara nyiur dan salju merentang ketak pedulian 7, ketak pedulian. Seperti itu contohnya, ketak pedulian 7. Bahasa Jawanya itu milsafat. Bagi saya, Sapardi Djoko Damono melanjutkan arus normalisasi ini. Seperti puisi Khairil Anwar, puisi Dalam Dukamu Abadi menjaga tegangan antara kata dan kalimat. Seperti Khairil, Sapardi mengambil kuatrin dan sonet untuk meredam si aku, dan berarti pula bahwa si pengujar dalam sajak sudah lebih runduk, namun terbuka dalam menerima sunyi, warna dominan dalam persajakan Indonesia sejak Amir Hamzah. Maka sepi tidak lagi menekan mendesak. Itu kutipan dari sajak Khairil Anwar, hampa, menekan mendesak. Namun menjadi pelataran untuk mendengar dukanya yang abadi dan sepi manusia yang jelaga. Saya telah berkata bahwa si penyair mesti memalsukan dirinya. Namun memalsukan diri mungkin ungkapan yang terlalu keras, yang mungkin tidak disetujui banyak penyair. Namun demikianlah cara untuk menghindar dari aku pengujar yang itu juga. Dengan itu penyair menegakkan kepenyairan sebagai sejenis lembaga pengrajin yang tunduk kepada bahasa, lawan dari kepribadian yang berlaku sewenang-wenang terhadap bahasa. Kemudian ia akan memilih bentuk-bentuk yang tepat yang bertolak dari konvensi untuk menciptakan aku yang lain, diri yang lain. Satu atau banyak aku yang berbeda dengan dan semoga kian lama kian jauh dengan diri biografis penyair. Mungkinkah pada akhirnya si aku menghilang sama sekali dan kelak puisi akan berbicara tentang benda-benda sama sekali? Kuatrin-kuatrin Sapardi Djoko Damono hanya sepintas saja berbentuk 4 seuntai. Tetapi sesungguhnya itu kurang daripada kuatrin. Kuatrin minus. Bentuk formalnya, termasuk rimanya yang tertib rapi, tidak kuasa menghalangi baris-barisnya untuk menyusut dan memanjang. Dan frase-frasenya untuk saling memisah dan menyatu ganti berganti. Dengan ketidakteraturan dalam kerapian itulah terhasilkan minimalisme, pemadatan dan penyulingan imaji yang mewadahi aku yang setapak demi setapak berbeda dari si penyair. Memang yang terhasilkan bukan puisi murni, tetapi puisi yang bersih, yang menyembunyikan si pengujar di bawah abstraksi benda-benda. Puisi yang mungkin saja atau hampir terjatuh ke dalam pelukan imajisme dan simbolisme. Namun minimalisme yang demikian itu berjalan pula bersama monotoni di mana si aku tak kunjung melenyap di bawah kerampatan benda-benda yang melingkupinya. Tetapi ketika si pengujar aku perlu melenyapkan diri dari puisi, dan ketika benda-benda yang tadinya hanya menjadi anasir latar belakang harus tampil sebagai semacam tokoh utama dalam ujaran puisi, maka kuatrin tak cukup lagi. Penyair mencoba mendekatkan puisinya pada bahasa sehari-hari, sambil terus mengosongkan isi dan amanat dari puisinya